Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang laporan pertanggungjawaban. Laporan didefinisikan sebagai komunikasi secara efektif dan sistematis tentang realita yang terjadi di lapangan dalam rangka mewujudkan target dan objek institusi yang sudah dirumuskan dan yang ditentukan sebelumnya, baik secara lisan maupun tulisan, dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 1. Dalam kategori laporan ada dua, yaitu secara formal, yaitu sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara resmi, logis, etis, dan realistis. Sedangkan informal yaitu penyajian laporan sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara logis, etis, dan realistis sesuai dengan format dan struktur yang sudah dibakukan dalam suatu institusi tentang peristiwa yang tidak resmi. Kedua, laporan tentang persoalan dasar yang dijadikan sebagai pelaporan tentang hal tertentu, yaitu finance, accounting, engineering, marketing, production, management report. 3. Laporan dari segi fungsi ada 3, yaitu informatif report, eksaminatif report, dan analytical report. 4. Laporan dari segi waktu pelaporannya ada 2, yaitu periodic report dan special report. Yang kelima, laporan dari segi wewenang ada 2, laporan yaitu public report dan private report. Yang keenam, laporan dari segi relasi antara penyusunan dengan membaca, yaitu free report, professional report, dan administrative report. Yang ketujuh, laporan lahiriah, yaitu ada 4, meliputi memorandum report, letter report, short report, dan long report. Adapun laporan lain ada 3, yaitu development report, validation report, dan recommendation report. Ruang lingkup pertanggungjawaban meliputi yang pertama fiscal accountability atau akuntabilitas fiskal, yang kedua law accountability atau akuntabilitas hukum, yang ketiga programa accountability atau akuntabilitas program, yang keempat proses accountability atau proses accountability, yang kelima performance accountability atau performance accountability. Karakteristik pertanggungjawaban: yang pertama relevansi, tepat waktu, dapat dipercaya, yang keempat mudah untuk dipahami, yang kelima dapat diverifikasi, yang keenam lengkap, netral, yang ke-8 padat, yang ke-9 konsisten. Prinsip pertanggungjawaban: pertama, responsibility center, memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap hasil kerja dalam pencapaian target. Kedua, exhaustion prinsip, merupakan suatu laporan sebagai pertanggungjawaban terhadap hal yang dikira penting dalam suatu institusi untuk memudahkan dalam penentuan kebijakan. Yang ketiga, documentation prinsip, mendeskripsikan situasi dalam pengimplementasian program yang dilakukan dengan suatu instansi lain. Yang keempat, accountable prinsip, mempertanggungjawabkan terkait hal yang menonjol dalam suatu institusi, baik dari segi kesuksesan ataupun kegagalan. 5. User principle, pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja, dapat memberikan suatu manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
Komponen laporan sebagai pertanggungjawaban, yang pertama, menyampaikan suatu kondisi yang strategis dari suatu institusi terkait hal yang urgent dan unik. Yang kedua, pencantuman visi, misi, objek institusi dalam pencapaian tujuan dan target. Yang ketiga, menyampaikan rencana strategi dalam pelaksanaan suatu program yang sesuai dengan visi, misi, target, objek, kelebihan, kelemahan, potensi, dan ancaman. Yang keempat, pertanggungjawaban hasil kinerja yang meliputi pendeskripsian indikator hasil kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ditetapkan, mengevaluasi hasil kerja agar dapat ditingkatkan, menyajikan informasi hasil kerja yang telah dilakukan, menyimpulkan hasil evaluasi, menginformasikan hasil terkait pendanaan pada setiap kegiatan, serta mendeskripsikan solusi terkuat masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.